Berusaha mempertahankan tas dan handphone yang dicuri orang tak dikenal, seorang siswi SD di kota Medan, Sumatera Utara sampai terseret motor sepanjang 20 meter. Detik-detik mencekam saat siswi bernama Jovita Vianitan itu terseret terekam dalam kamera CCTV yang videonya kemudian viral di media sosial. Peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Jovita tersebut terjadi pada Sabtu 10 Januari 2026. Akibat peristiwa ini korban disebut mengalami luka-luka di bagian kaki. Selengkapnya mengenai informasi tersebut akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, Haikal Farid. Selamat pagi Haikal, bisa dilaporkan bagaimana kronologi peristiwa yang kemudian membuat siswi SD tersebut sampai terseret? Ya, benar. Adanya peristiwa yang tragis yang dialami oleh siswa sekolah dasar kelas 3 SD, yang mana saat itu korban bernama Jovita Vianita berumur 9 tahun. Saat itu sedang membuka, saat itu baru saja pulang dari sekolahnya yang tidak jauh dari alamat rumahnya atau kediamannya, di mana saat itu eh, ayah korban yang bernama Darvan, 52 tahun, ingin menjemput anaknya yang berada di sekolah. Namun saat penjemputan, korban atau Jovita tidak ada tanda-tanda ya keberadaannya di dalam sekolah yang tak tahu yang tidak jauh dari kediaman rumahnya. Saat itu ayahnya jangan feeling, niat bahwa si korban ini sudah berada di rumah. Namun pada saat di rumah, ayahnya sudah melihat anaknya yang berumur 9 tahun ini sudah berdarah di bagian kaki kiri. Kalau kejadiannya saat itu, Jovita atau korban berada di dalam kamar mandi, di mana saat itu dia mendengar ada suara orang atau mengetuk pintu dan memanggil uh, rumahnya. Namun dia tidak menyadari bahwa yang datang ke rumahnya itu adalah orang yang tidak dikenal. Namun dia menduga bahwa orang yang manggil itu adalah ayahnya yang baru pulang kerja. Pada saat dia membuka, pelaku langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil tas yang berisikan uang 100.000 serta HP milik korban. Dan saat itu korban pun langsung menghalangi si pelaku untuk tidak kabur. Namun karena pelaku yang bertubuh besar langsung memaksa untuk bocah tersebut minggir. Pada saat mau ke kendaraannya, si korban pun mau mengikuti si pelaku. Pada saat di kendaraan dan si pelaku ingin menghidupkan sepeda motornya, si korban malah memegang atau mempertahankan tas miliknya yang dirampas oleh pelaku. Pada saat pelaku ingin menancap gas, si korban yang berada atau gigi memegang behel sepeda motor atau besi belakang sepeda motor. Namun naas si pelaku langsung tancap gas dan tidak menghiraukan si korban yang berada di belakang. Pada saat itu korban yang tidak jauh, hampir sekitar 20 meter jaraknya dari rumah korban dan hampir mau ke luar gang ya, korban terseret. Pada saat itu pelaku sempat berhenti dan memberikan HP milik korban, namun tas milik korban yang diambilnya tidak dikembalikan. Pada saat dikembalikan itu, si korban pun menangis dan kembali ke rumah. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari korban pasca aksinya ini melawan pencuri kemudian viral di media sosial? Oke, untuk kondisi anak tersebut mengalami mengalami insiden atau trauma terhadap pria atau orang yang tidak dikenal yang datang ke rumahnya,
Dan saat ini kondisi korban sudah mengalami luka, mengalami luka yang cukup parah, yaitu di bagian lutut hingga kaki. Itu kedua kakinya yang mengalami luka yang cukup serius. Untuk saat ini korban sudah dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Baik, ini peristiwa ini cukup viral di media sosial. Apakah saat ini sudah ada respons dari pihak kepolisian terkait hal ini, Haikal? Oke, untuk saat ini korban sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu di kepala lingkungan setempat. Namun untuk korban sendiri masih belum membuat laporan ke pihak kepolisian, namun rencananya akan membuat laporan ke Polsek Labuhan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Haikal Farid melaporkan terkait dengan aksi siswi SD yang terseret hingga 20 meter karena melawan pencuri di Kota Medan. Selamat bertugas kembali. Gini Pak, Pak bisa ceritakan seperti apa Pak kronologis kejadiannya Pak? Ini pas waktu jam sekolah sama jam sekolah jam setengah 4 lewat sedikit saya pergi jam sekolah, saya tunggu di sekolah kira-kira lebih kurang 20 menit lah. Saya tunggu-tunggu gak pulang-pulang anakku ini. Ada penuh saya sabar-sabar gak pulang-pulang. Habis itu saya pulang sendiri, mungkin dalam hati aku mungkin anakku udah pulang nih. Jadi saya pulang. Ternyata udah pulang, dia anakku udah pulang, udah terjadi kejadiannya. Kalau Bapak lihat dari CCTV itu seperti apa kejadiannya Pak? Seperti orangnya seperti orang gemuk lah, orangnya seperti kita bilang orang pekerja lah, orang kerja lah, seharusnya gitulah. Jadi itu kan anak Bapak sempat aksi tarik menarik menyelamatkan barang itu kemana, ceritakan Pak, kemana jadinya? Ceritanya gini, dia pas udah masuk rumah, Pelakunya masuk ke rumah. Pelaku masuk rumah. Anak kecil ini pas pulang sekolah dia langsung ke kamar mandi mau pipis. Kira-kira berapa detik kita bilang lah ya, pas ada buka pintu sekolah, ada buka pintu rumah ini, dia ada dengan suara, dikiranya bapaknya datang ke sini, jalan datang, ternyata udah yang pelakunya udah kerja dalam. Datang dari sini lah, pas ketemu anakku ini, adik ini kecil ini, tengoknya ambil duit bapaknya. Berapa ratus ribu kita nggak tahu apa, ada diambilnya, harus HP-nya. Jadi anak kecil ini dicegatnya, jangan ambil HP terus dilarinya. Jadi pelaku lari, dia pun kejar anak kecil ini kelas SD. Hari kerja pula, habis kerja jangan ambil HP aku jangan. Terus dipegang belakang stang itu, dipegang abang itu nggak mau hilangkan, dibilang langsung tancap gas. Gas kira-kira setahu aku dia 20 meter lebih. Dari pintu dari pagar pintu ini sampai ke gang sana. Dari pintu sini 1, 2, 3, 4 rumah, satu pintu rumah itu 4 meter, berarti kali 3 lewat gang kira-kira satu pintu lagi lah, berarti dia 5 kali 4 lah. 20 meter, kita bilang 20 meter lebih kurang Pak. Anak Bapak ini apa yang luka Pak? Kakinya aja, itu ya kita bersyukur ya nggak ada apa-apa lah, cuma kakinya pun udah berkali lagi. Udah melapor Pak? Udah dilapor sama Kepling pun ada terbantu sama kami. Udah ngelapor ke polisi? Belum. Kapan rencananya Pak? Ya nanti coba saya lihat situasi dulu lah, bagaimana keadaan rumah, apa melapor melanjut atau gimana. Jadi setelah diperiksa Pak, apa yang hilang Pak? Diperiksa hilang tuh duit, ya kita bilang lah 100.000 sama HP sempat dibawa, cuman sampai di jalan anak bercegat ini dia nggak berani masuk ke jalan raya, simpang gang diberhentinya, baru dikasih HP dia. Jadi dipulangi lagi. Jadi pelakunya mungkin dia takut sampai di jalan kan langsung dipegang anak kecil itu, pasal dilepasin, pasti lagi. Gitu. Pelaku berapa orang Pak? Pelaku 1 orang. Di sini dia pura-pura apa? Setahu aku kalau kita nggak tahu pas ada di rumah. Setahu aku dia orangnya rapi lah, gemuk, berdaging, gemuk, agak tinggi, kira-kira tingginya kita bilang 160 lebih, orangnya rapi lah, pangkas. Oke lah. Berarti rencana mau dilaporkan Pak ya? Ya aku kalau bencana kalau bisa dilaporkan lebih cepat lah. Iya. Silakan sama kuasa hukum yang ada di Indonesia. Iya. Berarti pelaku ini nggak ada bawa apa-apa ya Pak? Cuma bawa dompetnya. Kalau kita bilang bawa duit aja. Bawa duit aja 100.000 ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.